Halo, selamat datang di channel Kamus Hitam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hewan perantara santet yang wajib kamu tahu. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya. Selain itu jangan di skip dulu videonya karena akan ada hal-hal penting di akhir video nanti. Praktek ilmu santet di lapisan seluruh masyarakat tanah air juga sampai saat ini tengah banyak dioperasikan oleh praktisi ilmu spiritual yang kerap kita dengar dengan sebutan sebagai dukun. Dan diketahui ilmu santet dapat saja berada dan juga singgah di rumah manusia dengan berbagai cara yang dilakukan oleh praktisi ilmu spiritualitas. Nah, terdapat beberapa hewan perantara santet yang selalu dijadikan perantara untuk ilmu sihir berupa santet. Dan terlebih lagi jika hewan perantara juga santet adalah hewan yang senang berada di tempat-tempat yang lembab, kotor, dan juga jarang diperhatikan oleh manusia. Dan untuk tahu hewan perantara santet tersebut menjadi sumber penyakit bagi manusia, berikut ini beberapa hewan perantara santet yang bisa saja mengganggu manusia. Yang pertama yaitu ada ular. Hewan perantara santet salah satunya itu adalah ular. Hewan ini memang kerap dihubung-hubungkan dengan hal-hal spiritualitas oleh manusia dan persis halnya seperti binatang yang lain. Ular juga adalah sosok hewan yang selalu digunakan menjadi media perantara sihir ataupun santet, dan hal ini juga disebutkan karena ciri-ciri yang ada dalam hewan tersebut. Beberapa ciri ular yang digunakan menjadi perantara sihir adalah ular yang mempunyai ciri khas, warnanya hitam dan juga mempunyai sisik dan juga fisik yang tidak terlalu panjang, kira-kira hanya sejengkal tangan orang dewasa, dan juga kepalanya itu agak sedikit runjung. Sebab sangatlah wajar bila banyak orang yang akan khawatir jika ada ular yang masuk ke dalam rumah, dan karena kehadiran hewan perantara santet ini juga sering sekali menandakan hal-hal buruk akan terjadi menimpa manusia. Yang kedua yaitu cicak. Hewan perantara santet selanjutnya adalah cicak. Dan siapa sangka bahwasannya hewan yang sering hinggap di pojok dinding rumah kita itu adalah salah satu hewan perantara santet. Cicak merupakan salah satu hewan sebagai sahabat setan dan juga perantara untuk menempatkan santet ataupun sihir kepada manusia ke dalam rumah yang diinggapinya. Oleh karena itu, Anda juga perlu berwaspada bila banyak cicak di rumah Anda, dan bisa jadi di antara salah satu cicak tersebut mendapatkan sifat energi yang sangatlah negatif. Kemudian yang ketiga yaitu tikus. Hewan yang dijadikan sebagai perantara santet selanjutnya adalah tikus. Apabila di rumah kalian terdapat banyak sekali tikus yang berkeliaran di lantai, maka kalian perlu juga sesekali untuk siaga dan juga hati-hati, karena salah satu hewan ini juga sering dianggap rumah dengan kedatangan yang bikin merinding. Setan juga menjadi senantiasa bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang sering menjadi musuh manusia, dan salah satunya adalah seperti tikus ini, bahwasannya ada kabar yang mengatakan kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW hewan tersebut sering dijadikan kendaraan oleh para setan. Kemudian yang keempat yaitu lipan. Lipan atau binatang kaki seribu juga biasanya sering juga dimanfaatkan sebagai perantara ilmu sihir seperti santet. Dan biasanya orang yang menjadi target ilmu santet akan menemukan hewan tersebut di dalam rumah, dan jika menemukan hewan tersebut alangkah baiknya segera dibuang guna meminimalisir kekuatan gaib yang dibawanya. Kemudian yang kelima yaitu kalajengking. Hewan terakhir yang digunakan sebagai perantara ilmu santet adalah kalajengking. Hewan yang memiliki racun pada ekornya itu tersebut sering dijadikan sebagai perantara ilmu sihir seperti santet. Dan karena hewan tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai hewan yang kerap dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis, oleh karena itu bila menemukan hewan tersebut di rumah, alangkah baiknya dibunuh dan juga buang dengan segera. Dan itulah pembahasan mengenai hewan perantara santet yang wajib kamu tahu. Jadi bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi, jika ada kurang atau tambahan lainnya. Terima kasih.